Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Eka Safitri dengan NIM 231104030021. Di sini saya akan menyampaikan makalah tentang pengertian fonemik, oposisi, dan distribusi vokal. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengertian fonemik. Fonem berasal dari bahasa Inggris phonem dan memiliki banyak istilah dalam bahasa Arab. Tetapi yang paling umum digunakan adalah fonim karena lebih populer di kalangan ahli bunyi. Secara umum, fonem didefinisikan sebagai unit terkecil dalam bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna. Definisi fonem dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama definisi abstrak dan yang kedua itu definisi berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu definisi abstrak. Fonem merupakan gambaran pemikiran tentang bunyi yang tidak berwujud nyata dalam komunikasi. Yang diucapkan oleh pembicara sebenarnya adalah alofon, bukan fonem itu sendiri. Seperti contohnya fonem N dalam bahasa Indonesia dapat memiliki variasi pengucapan dalam kata seperti nama, tanpa, untuk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dalam definisi berdasarkan fungsi. Fonem adalah bunyi yang mampu membedakan makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia bunyi T dan K pada kata tuli dan kuli. Itu dapat membedakan arti. Dalam bahasa Arab, perbedaan bunyi seperti ba dan mim, seperti bal dan mal, juga membentuk makna yang berbeda. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam fonemik, yaitu yang pertama fonem segmental, yaitu bunyi konsonan dan bunyi vokal. Disebut segmental karena fonem tersebut bisa dipecah lagi menjadi unit-unit terkecil. Yang kedua yaitu fonem suprasegmental, yaitu fonem yang menyertai bunyi segmental. Disebut juga fonem suprasusun, yang termasuk fonem suprasegmental diantaranya yaitu tekanan, nada, intonasi, dan jeda. Dan yang selanjutnya yaitu oposisi vokal. Oposisi vokal dalam bahasa Arab melibatkan perbedaan antara bunyi vokal yang ada dalam sistem fonetiknya. Bahasa Arab memiliki 3 vokal pendek, yaitu fathah, itu menandakan bunyi A, kasroh menandakan bunyi I, dan domah itu menandakan bunyi U. Bahasa Arab juga memiliki vokal panjang seperti fathah dengan alif itu menandakan bunyi A, seperti contohnya ta. Selanjutnya yaitu kasroh dengan ya menandakan bunyi I, seperti ti. Selanjutnya yaitu domah dengan wawu menandakan bunyi U, seperti tu. Selanjutnya yaitu oposisi. Oposisi ini juga berkaitan dengan pembentukan verba dalam bahasa Arab, di mana pola vokal dapat mempengaruhi bentuk dan makna kata kerja, seperti pada verba triliteral yang memiliki variasi berdasarkan pola vokal yang digunakan. Dalam konteks morfologis, vokal bahasa Arab juga berfungsi dalam pembentukan kata kerja dan dapat mempengaruhi makna serta bentuk kata. Identifikasi pola vokal dalam verba triliteral untuk melihat bagaimana oposisi vokal berfungsi dalam konteks morfologi. Berikut adalah beberapa contoh kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan oposisi vokal. Yang pertama seperti kolb, yaitu hati dengan vokal A. Yang selanjutnya yaitu kalb, yang berarti anjing, itu dengan vokal A juga. Berbeda dalam konsonan, tetapi memiliki vokal yang sama, yaitu sama-sama memiliki vokal A. Selanjutnya yaitu kataba, yang berarti dia menulis dengan vokal A juga. Selanjutnya yaitu kutiba, berarti dia ditulis dengan vokal O. Yang selanjutnya yaitu distribusi vokal. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara yang terbuka sedikit. Pita suara yang terbuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompakan dari paru-paru. Selanjutnya arus udara itu dikeluarkan melalui rongga mulut tanpa adanya hambatan. Distribusi fonem adalah letak beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut
sebuah kata atau proverb. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Seperti contoh berikut dalam bahasa Arab, yaitu distribusi fathah A yang posisinya di awal seperti kata ahun. Ahun kan yang di awal itu dengan fathah A. Yang di tengah seperti kataba, ta itu kan juga berharokat fathah yang tengah. Selanjutnya yang akhir seperti fataha, ha itu kan juga fathah di akhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.